masa kekayaan Khadijah itu masih berlimpah. Setelah itu dia merasakan pahitnya perjuangan menjadi keluarga kerasulan, yaitu ketika Rasulullah diangkat, maka seluruh harta yang dimiliki Khadijah itu dipakai untuk membiayai perjalanan dakwah. Dan semakin habis ketika peristiwa Si'ib Abu Thalib atau peristiwa pemboikotan ekonomi, di mana usia Fatimah mungkin sekitar 12 tahunan atau 10 tahunan. Pada saat itu mengatakan, "Ibu, aku lapar. Aku lapar." Kata ibunya, "Iya nak, ku dengar nanti malam ada kari kerabatku yang ada di luar sana, di luar Si'ib itu. Mereka bukan bagian dari keluarga Bani Hashim. Insya Allah akan mengirimkan makanan secara sembunyi-sembunyi. Nanti kita makan ya." Dan ternyata ketika bahan makanan itu datang di malam hari, pada saat itu tanpa ada penumpangnya, hanya makanan saja dengan unta yang dimasukkan ke dalam benteng pertahanan Si'ib Abi Thalib tersebut. Dan Khadijah sibuk sekali membagikan semua itu kepada seluruh karib kerabat dan seluruh sahabat-sahabat yang ikut merasakan kelaparan. Dan ketika ia kembali ke tenda di mana ada Fatimah dan ada keluarganya tinggal, ternyata tidak membawa apapun. Kata Fatimah, "Mana ibu makanannya?" "Ya Allah nak, aku lupa menyisakannya untuk keluarga kita." Saking sibuk untuk orang lain, begitulah Khadijah sangat dermawan. Dan dia kembali harus menahan lapar bersama keluarganya, menghabiskan air minum yang ada. Di Si'ib Abu Thalib itu peristiwa kelaparan itu betul-betul terjadi. Mereka sampai makan. Kalau punya baju perang dari kulit, itu baju kulitnya itu direbus ya, sampai jadi kikil ya. Dan kulit itu kalau ibu punya tas kulit, lapar sok direbus. Jadi kikil itu. Jadi kikil. Ya, sendal, ya, terompah mereka, kantung air minum mereka sudah habis dimasak. Maka yang sisanya rumput-rumput kering, kami setiap hari makan rumput kering, sehingga perut kami menjadi sakit dan kotoran kami seperti kotoran unta, karena rumput saja. Jadi begitulah yang dialami oleh Fatimah sejak kecil, mengalami kesulitan kehidupan dibandingkan kakaknya yang sudah menikah, tinggal dia saja yang masih gadis. Maka kemudian terjadilah peristiwa hijrah. Setelah sang ibu meninggal dunia, beliau hijrah bersama ayahnya dan menggantikan posisi ibunya. Selama di Mekah setelah ibundanya wafat, maka pekerjaan beliau sehari-hari adalah mandiin bapaknya gitu. Karena selalu dilempari kotoran unta. Kalau lagi sholat di Ka'bah itu dilempari dengan sampah-sampah, pulang dibersihkan. Yang bersih siapa? Fatimah. Sampai Fatimah bilang, "Ayah, kenapa ayah tidak melawan saja mereka? Sampai kapan ayah akan seperti ini ya?" Kata ayahnya, "Sabarlah ya Fatimah, Allah akan menolong kita." Sabarlah. Sehingga Fatimah ditempa langsung oleh ayahnya yang luar biasa. Karena itulah dia mendapatkan julukan sebagai al-ummu abiha, ibu bagi ayahnya sendiri. Ibu bagi ayahnya sendiri, maksudnya ngurusin ayahnya benar-benar. Dan ketika peristiwa hijrah tiba, nggak lama kemudian Rasul menikahi Aisyah. Lalu kemudian tidak lama kemudian Fatimah pun akan dinikahkan. Datanglah Umar melamar Fatimah, Rasul menolak. Datanglah Abu Bakar melamar Fatimah, Rasul pun menolak. Utsman tidak melamar Fatimah karena Utsman sudah menikah dengan Ruqayyah, putri Rasul yang lain. Dan Ruqayyah adalah memang gadis yang sangat diinginkan oleh Utsman untuk dinikahi, meskipun sudah menjadi janda ya, jadi janda. Dinikahi oleh Utsman bin Affan. Maka Rasul bertanya kepada Ali, "Mengapa kau tidak meminang putriku? Aku cuma seorang lelaki miskin. Aku tidak berani meminang putriku ya Rasulullah. Engkau punya kekayaan apa? Aku punya pedang dan baju perang. Kalau gitu jualah pakaian perangmu, lamarlah putriku dan berikan dia mahar dari penjualan itu." Dan akhirnya menikahlah Fatimah. Ketika Fatimah menikah, usai hari akad nikahnya, diberi bekal oleh Rasulullah untuk tinggal di rumah yang lain. 1 selimut,
satu piring, satu gelas, satu periuk gitu ya. Ya cuma satu-satu gitu. Sedikit sekali gitu. Ya memang itu yang dipunya gitu. Dan di malam pertamanya dia bilang pada Ali begini, Ali, ini malam pertama kita. Tapi sebelumnya aku ingin jujur kepadamu bahwa ketika masa gadisku aku sangat mengagumi seorang laki-laki. Mendengar itu Ali langsung marah. Siapa nama laki-laki itu? Biar ku bunuh sekarang. Saking cemburunya. Laki-laki itu adalah engkau, wahai Ali. Ya. Kata Ali, ya Allah, aku juga sebetulnya punya perempuan yang aku cintai sebelum ini. Ya itu engkau ya Fatimah. Jadi ini keduanya ini pada nahan diri. Rasul tahu tuh rupanya gitu ya. Makanya Umar datang nggak dikasih, Abu Bakar kan sekarang ini kayaknya ada cinta lokasi nih. Mereka itu kan satu rumah ya. Ali dengan Fatimah satu rumah tapi beda bilik tentunya di rumah Rasulullah karena rumah orang-orang Arab itu terpisah antara laki dengan perempuan. Tapi kalau obrolan cerita bagaimana gagahnya Ali bertarung, pasti Fatimah dengar gitu. Bagaimana pintarnya Ali ya sampai menjadi bagian dari andai ini adalah rumah ilmu, Ali itu pemegang kunci-kunci rumah ilmu itu. Jadi pembukanya itu dia gitu Ali. Jadi cerita tentang kehebatan Ali tentu sampai kepada Fatimah hari-harinya. Demikian pula kesolihahan Fatimah di mata Ali. Walaupun mereka nggak bertemu sekalipun, nggak mungkin putri Rasul itu tidak mulia. Dengan kesabarannya, ketabahannya, rajinnya, itu pasti sampai berita itu. Maka jatuh cintalah mereka secara diam-diam. Dan Allah mempertemukannya dalam perkawinan yang mulia. Dan setelah menikah, ternyata hidupnya tidak juga menjadi kaya raya. Jadi kalau di antara kisah 10 sahabat dijamin masuk surga, ada 9 adalah pedagang, satunya bukan, dan satunya itu ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Karena kekayaan itu bukan harta, kekayaannya adalah ilmu, itulah Ali. Dan Ali bersama Fatimah sangat tabah. Sampai Fatimah itu ya masak sendiri, ya cuci sendiri, ngegiling sendiri tepung. Dan sudah sangat kepayahan. Sama seperti kita berkeluh kesah tentang keseharian. Kerjaan kita semua, belum lagi nyari duit juga aja, belum juga membenah rumah dan ngurusin anak. Jadi memang sama seperti apa yang kita alami. Fatimah pun mendengar bahwa ayahnya mendapatkan tawaran perang yang banyak. Dia bilang, Ali, antarkan aku ke rumah ayahku. Nanti tolong kau bilang pada ayah, aku minta 1 orang tawanan supaya menjadi budak bagi kita untuk meringankan pekerjaanku katanya, di rumah. Sampailah di tempat Rasulullah. Rasul bertanya, ada apa gerangan wahai putriku, wahai Ali, yang ingin kau sampaikan kepadaku? Putrimu ingin menyampaikan sesuatu ya Rasulullah, kata Ali. Engkau saja Ali, engkau saja Fatimah. Tidak, engkau saja. Akhirnya Ali mewakili Fatimah mengatakan, putrimu menginginkan, bolehkah jika ada salah seorang tawanan itu dijadikan budak untuk kami agar ringan pekerjaan, urusan rumah pekerjaan putrimu. Kata Rasulullah, apa dengan tegas dia mengatakan, tidak ya Fatimah, tidak akan pernah ada 1 orang pun tawanan berikan kepada engkau, karena mereka itu akan ditebus oleh keluarganya, dan uang tebusannya akan aku bagikan kepada seluruh para sahabat. Jadi tidak ada hakmu atas itu. Sedihlah Fatimah dan Ali akhirnya pulang dengan wajah yang merunduk ya. Dan Rasul menyaksikan betapa sedihnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah usai pembagian harta dan tebusan tawanan tersebut, Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah dan Ali. Dan nampaklah mereka sedang duduk selonjoran sambil sandaran begini gitu ya. Dapat apa yang kita inginkan, capek banget rasanya gitu ya. Ali menemani Fatimah. Saat itulah Rasul menyaksikan kedukaan itu, lalu berkata, duhai Ali, duhai Fatimah, maukah engkau aku ajarkan sebuah kalimat yang dengannya maka selesailah urusan rumah tanggamu. Dan ternyata urusan rumah tangga itu bisa selesai hanya dengan bekal bacaan tersebut. Apa ya Rasulullah? Tentu saja kami mau, dengan wajah yang sangat ceria. Bacalah selalu Baqiyatus Shalihat. Apa itu Baqiyatus Shalihat ya Rasulullah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
baca tuh gitu. Dan ternyata benar kata Ali, sejak kami selalu membaca baqiyah atau sholihat tersebut, tak pernah lagi kami merasa payah dalam mengurusi rumah tangga kami. Kami betul-betul menjadi ringan. Bahkan setelah Fatimah wafat, Ali masih terus melanjutkan menjalankan bacaan-bacaan zikir baqiyah atau sholihat ini. Bahkan sampai ia menjelang wafat, ia memberikan kesaksian, bacaan yang senantiasa aku baca yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW adalah baqiyah sholihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Jadi sekarang jika kita ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam berbagai urusan, lalu kemudian keluarga kita juga urusannya selesai, baca itu gitu. Pernah satu kali saya mengalami sebuah peristiwa perjalanan dakwah, dan kita tahu di tempat kita akan berdakwah itu agak jauh di pelosok dan nggak akan ada yang bisa bayar saya, bahkan untuk menggantikan ongkosnya itu tidak ada. Dan itu di wilayah Bojongsari. Mobil yang saya punya itu bensin tinggal 1 strip. Ini kalau berangkat bisa, pulang nggak bisa gitu. Terus apa jawaban putri saya? Kita berangkat aja nih. Terus sepanjang jalan kita baca baqiyah sholihat, kata dia gitu ya. Ya udah, ayo kita jalan. Bacalah kami sepanjang jalan baqiyah sholihat itu. Dan apa yang terjadi? Belum juga kami sampai ke tempat lokasi ceramah, ternyata sudah ada masuk ke rekening saya 1 juta rupiah gitu. Mbak, izin transfer gitu ya. Ini untuk Mbak 1 juta rupiah. Saya kaget gitu ya. Dan akhirnya kita bisa berangkat dan pulang dengan selamat. Bukan cuma pulang pergi isi bensin, tapi termasuk makan kami beberapa hari cukup gitu ya. Jadi ada kalanya tuh hidup tuh betul-betul sampai kepada titik nadir. Kalau Pertamina tuh kita mulai dari nol ya gitu. Saking udah kosongnya. Dan akhirnya dibacain baqiyah sholihat, Allah isi kembali. Dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang itu. Jadi intinya pertemuan kita hari ini adalah bagaimana kita mengambil profiling Fatimah Az-Zahra itu menjadi potret keluarga yang tahan gempa, keluarga yang tahan dan tangguh sehingga mampu bertahan, dan ada tips-tipsnya untuk bisa bertahan. Ya, sekarang kita akan lihat gambar berikut ini. Jadi ceritanya nih, ada sepasang suami istri, anak gadis dan bujang yang keduanya ditempa oleh dakwah dengan sangat baik. Sekolah di pesantren, di kampus ternama setelah lulus, dan mereka menikah. Mereka orang-orang yang soleh dan solihah. Mereka menikah dan akhirnya dikaruniai seorang anak. Tapi sejak dikaruniai seorang anak, si istri lebih senang untuk tinggal di rumah ibunya dengan alasan biar diajarin cara mengasuh anaknya ya. Dan si suami karena rumah istrinya jauh dari tempatnya bekerja, lebih senang memilih untuk tinggal di rumah ibunya sendiri, karena mereka tinggal bersama ibunya gitu. Dan akhirnya mereka memang jadi jarang bertemu. Kalau bertemu istri kayak ogah-ogahan gitu ya, diajak juga aduh enggak lah gitu. Sampai akhirnya puncaknya mereka ngerasa kayaknya persoalan kita nih nggak akan bisa selesai. Kayaknya lebih baik kita bercerai ya gitu. Ya, bayangin sebuah keluarga baik-baik datang dari baik tiba-tiba ujungnya bercerai. Dan ternyata salah satu alasannya ketika sang istri ini bercerita kepada murabiahnya, kepada guru mengajinya, dia bilang, aku tuh nggak terlalu suka sama suamiku. Mukanya itu jerawatnya banyak sekali. Kadang kalau melayani itu gimana ya Mbak? Gitu. Aku tuh nggak bahagia. Jadi kayaknya kalau boleh memilih nggak pengen melayani gitu. Tapi kan aku jadi merasa bersalah daripada kayak gitu. Udahlah cerai aja gitu. Oke, baik. Menurut ibu-ibu, apa yang salah dari pernikahan ini? Komunikasi yang kurang. Oke, ada lagi Mbak? Tambahin. Terburu-buru mengambil keputusan. Terus ada lagi? Boleh pendapatnya? Kenalannya di Facebook kali. Oh, kenalannya di Facebook kali. Harus kali taruh ya.
saling ego bisa jadi ya, saling ego akhirnya putusin cerai gitu. Iya banyak sekali ya, luar biasa nih ibu pintar deh. Lalu yang berikutnya kira-kira kalau ini sudah terlanjur terjadi, sistem apa yang perlu diperbaiki? Komunikasi. Sistem komunikasi. Apalagi ada yang bilang harusnya pindah rumah lah, ngontrak gitu ya. Jangan tinggal di situ, mungkin jadi riskan ngobrol sama mertua gitu. Atau mungkin waktu di awal perkawinan gak bikin perjanjian nikah gitu. Boleh gak sih bikin agreement wedding tuh? Boleh Bu, boleh ya. Saya punya kawan, putrinya itu sudah bekerja ketika akan menikah dengan penghasilan yang sangat besar, belasan juta lah gitu penghasilan si istri ya dengan prestasi kerjanya. Sementara calon suaminya itu pun kenalannya lewat Tinder, biro jodoh yang di online gitu. Ketemu dan ternyata alhamdulillah soleh. Jadi di Tinder tuh gak selalu dia tuh buruk ya, katanya yang benar juga banyak gitu. Ketemu dan anak itu soleh banget memang kelihatan dan memang taat gitu ya, bager lah gitu. Tapi punya penghasilannya 5 juta rupiah gitu. Maka akhirnya ibunya si perempuan langsung membuat agreement, bersediakah kamu untuk tidak merasa minder dengan penghasilan istrimu gitu. Wahai istri, anak ini kasih tahu, bersediakah kamu untuk tidak menyombongkan diri di hadapan suamimu dengan penghasilanmu gitu. Ya, jadi di awal tuh sebelum mereka menikah supaya gak bentrok gara-gara itu. Ya, dibikin kesepakatan. Bisa insya Allah saling menerima. Oke, berarti kalian bisa mengisi ya, saling mengisi. Jangan gara-gara uang nih kalian sampai ribut gitu. Ini cuma masalah pembagian rezeki aja dari Allah. Dikasih nasihat seperti itu. Jadi boleh juga kita bikin agreement, sebuah perjanjian perkawinan gitu ya. Gak boleh nikah lagi, misal boleh aja gitu. Ya, selama saya masih hidup gak boleh nikah lagi, boleh aja gitu. Ya. Dan banyak lagi hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dalam sistem itu. Oke, itu sistem. Ibu-ibu udah hebat nih. Nah, kayaknya materi saya berhenti aja di sini. Karena udah selesai. Oke, solusi praktis apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Tawarannya, solusi apa? Yang praktis dan taktis. Konsultasi kepada ahli perkawinan. Oke, kita anterin gitu ya. Yo, udah deh kamu konsultasi dulu deh gitu. Apalagi? Oh, mungkin harta ke orang tua, ridho, kembali merebut cinta keluarga gitu. Mudah-mudahan perkawinan bisa damai. Ada lagi Bu? Menghargai pendapat. Saling menghargai pendapat. Yuk, ayo kita mulai sepakat, bikin kesepakatan. Kalau berpendapat kita ini, kalau ini gitu ya. Saling menghargai nilai-nilai yang dianut. Oke. Kalau saya, langkah taktis dan praktisnya adalah ajak suaminya pergi ke skincare, ke dokter kulit. Ibu lupa ya apa saya bilang? Salah satu penyebabnya adalah jerawat. Ya awal mulanya jerawat itu. Jadi bukan soal mereka tak komit, mereka paham agamanya bagus. Jadi cuma gara-gara hal yang sederhana, yaitu jerawat. Jadi banyak Bu, ini saya jumpai perkawinan muda yang